Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, teman-teman dan adik-adik dan keponakan saya, meskipun kita masih muda ya, masih pemuda, remaja, tetapi ketika kita mau belajar, ya saya juga minta hikmat dari Tuhan supaya bisa menyampaikannya dengan sesederhana mungkin. Kenapa? Karena ketika kita mengerti rahasia-rahasia kehidupan, kita tidak akan menjalani kehidupan remaja kita, pemuda, masa muda kita dengan ceroboh, sehingga pada saat kita dewasa, kita tua, kita tidak menyesal kehidupan kita, begitu. Nah, teman-teman, jelas ya gambarnya ya. Siapa di sini yang pengen sukses? Nah, minggu kemarin juga saya tanya begini. Saya ulang lagi ya. Semuanya ini kan ada yang kerja, sudah kerja, Mas Kris, Mas Budi, Mas Eko sudah kerja. Ada yang masih sekolah, ada yang masih kuliah. Sekolah, kuliah itu untuk apa toh? Untuk dapat pekerjaan yang baik, untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Nah, jika pertanyaannya dipersempit, siapa yang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik? Siapa yang ingin suatu kelak menjadi orang sukses? Semua kan akan ingin menjadi orang sukses ya. Ada yang tidak ingin menjadi orang sukses? Kalau ada yang tidak ingin jadi orang sukses, gedabrus jangan. Orang mungkin. Kita itu semua ingin jadi orang sukses. Tidak usah munafik ya. Ingin menjadi orang yang berhasil. Akan tetapi, nah ini saya mengajak teman-teman, apa pengertian kesuksesan menurut teman-teman? Apa definisi kesuksesan? Kita belajar dulu ini, supaya kita punya pemahaman yang betul. Apa definisi kesuksesan menurut kita? Dilihat dari satu aspek saja, tidak usah banyak-banyak ya. Dari tempat tinggal saja, saya mencontohkan tempat tinggal. Kesuksesan dari sisi tempat tinggal itu satu gambar, 1, 2, 3, 4. Saya sengaja tidak menampilkan gubuk, reot, ya tidak ada yang milih itu ya. Tapi 1, 2, 3, 4 ini pilih yang mana? Misalkan Mas Kris, nah wis 3 pojok itu ya, pojok kiri bawah. Desita misalnya sembarang, pengen tinggal di rumah yang mana? 2 ya, atas ya. Oke. Siapa nih misalnya? Guri misalnya, Mas Eko. Ketiga. Oke. Siapa nih? Deriki gede. 3. Beda-beda ya. Beda-beda. Kenapa jawabannya beda-beda? Ada orang yang pengen tinggal rumahnya sederhana, pemandangan laut. Kalau yang suka laut, pengen rumahnya ya tidak begitu mewah, tapi pemandangannya gunung. Ada yang pengen rumah besar sekali, begitu. Ada yang ekstrim pengen tinggal di rumah ada pemandangan gunungnya, gitu. Tiap orang pengen sesuatu ini dari sisi tempat tinggal ya. Saya tidak membicarakan tentang pendidikan. Misalnya ono sing pengen kuliah fakultas kedokteran atau fakultas teknologi informasi, ada yang pengen fakultas ekonomi, beda-beda, fakultas teologi.
sesuai dengan keinginannya masing-masing. Apa yang ingin kita capai, itulah ukuran kesuksesan menurut kita. Ya. Apa yang ingin kita capai, itulah indikator kesuksesan menurut kita. Tidak salah, karena kita diberikan keinginan Tuhan untuk misalnya memilih tempat tinggal, memilih pekerjaan, memilih pendidikan. Meskipun kadang meleset, kehidupan tidak bisa kita kendalikan. Tetapi teman-teman, kita harus tahu definisi kesuksesan menurut kita. Teman-teman saat ini belum mengerti definisi kesuksesan, harusnya bagaimana? Harusnya seperti apa sih kesuksesan yang betul menurut standar kebenaran firman Tuhan? Ya. Slide selanjutnya. Kenapa saya bertanya kepada teman-teman, apa definisi atau pengertian kesuksesan menurut kalian? Karena kesuksesan yang kalian bayangkan, termasuk tempat tinggal tadi, itu adalah gambaran akhir yang ingin teman-teman capai. Saya tidak mengajarkan kita untuk obsesif ya. Obsesif itu menginginkan sesuatu secara berlebihan atas sesuatu yang belum nyata. Bukan, tetapi saya mengajak teman-teman untuk merencanakan kehidupan. Itu dipikirkan. Itu yang disebut sebagai gambar akhir. Ketika saya membangun rumah, sebelum proses pembangunan dijalankan, harus ada apanya? Ada gambarnya, pondasinya, kolom-kolomnya, luasannya berapa, kuat atau tidak perhitungan konstruksinya. Gereja ini juga pembangunannya ada gambarnya dulu. Meskipun gambarnya mungkin kalau rumah-rumah di kampung-kampung, gambarnya tidak dibuat oleh seorang arsitek, mungkin oleh tukang biasa, tukang batu biasa, tapi pasti ada gambarnya, ada master plan-nya. Pertanyaan di awal tadi, apa kesuksesan menurut teman-teman, itu harus dijawab. Gambar akhir itu wajib ada, atau disebut dengan visi. Visi adalah sebuah gambaran akhir, atau disebut dengan penglihatan. Visi, vision, penglihatan. Seperti bangsa Israel ketika sudah diberi janji oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa, memasuki tanah apa? Tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, sebetulnya Allah sudah memberikan gambaran. Kamu akan memasuki tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Apakah mereka sudah melihat itu? Belum. Mereka harus melawan bangsa-bangsa Kanaan, orang-orang asli, orang-orang Het, orang-orang Amori, orang-orang Amalek, bangsa Amalek. Semua harus dilawan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Dari wakil-wakil suku Israel, 12 pengintai dari wakil-wakil tidak bisa mendapatkan gambaran akhir dengan jelas. Mereka fokus pada apa yang dilihatnya sekarang. Mereka tidak punya visi. Mata rohani mereka tidak bisa menembus penglihatan spiritual yang dijanjikan Tuhan untuk saya itu apa. Tidak mampu.
tidak mampu melihat gambaran akhir itu. Padahal gambaran akhir atau visi, nah ini harus hati-hati, karena gambaran akhir atau visi tidak bisa buat sendiri, tidak bisa. Kamu boleh buat tapi tidak akan jadi kenyataan, betul? Visi yang dibuat sendiri tidak bisa jadi kenyataan. Ini harus digarisbawahi. Visi itu harus berpusat kepada Allah, bukan kepada dirimu. Ketika kamu membuat gambaran akhir hidupmu, tetapi itu berpusat pada dirimu untuk menyenangkan dirimu, jika Allah telah memilihmu menjadi umatnya, engkau telah dipilihnya menjadi umatnya, Allah tidak akan membiarkan visimu itu menjadi tuanmu. Tetapi visi adalah penglihatan dari Allah, gambaran akhir dari Allah kepadamu untuk kamu kerjakan untuk kemuliaan Allah. Visi ini sangat penting karena akan mempengaruhi tindakan-tindakanmu. Tindakan sekarang, tindakan masa yang akan datang, sampai kamu sampai di tempat akhir, di tujuan akhir itu. Sampai visimu tergenapi jadi kenyataan. Itu akan mempengaruhi studimu, pekerjaanmu, mempengaruhi pergaulanmu, dan sebagainya. Itu sudah sedikit kita bahas minggu lalu. Oke. Slide selanjutnya. Dari keseluruhan cita-cita anak Tuhan, dari keseluruhan visi anak Tuhan, dari keseluruhan ambisi anak Tuhan, kita harus belajar tentang satu hal, seperti yang pernah disampaikan oleh Paulus pada jemaat Filipi. Di Filipi 3 ayat 7 sampai 10 saya bacakan untuk teman-teman. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Teman-teman, apa tujuan Allah datang menjelma menjadi manusia? Menjadi janin, tinggal di dalam kegelapan rahim manusia selama 9 bulan. Bayangkan ya, pencipta langit dan bumi ndekem ning jerone rahim perawan. Kalau yang dekem itu kalian semua, saya enggak masalah, kita manusia. Tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya, membuat dirinya terkurung di dalam rahim perawan Maria, kemudian harus melewati fase pertumbuhan dan perkembangan bayi, anak, harus
Rasakan lapar, kedinginan, sakit, haus, merasakan fisiologis seorang manusia, akhirnya menderita, mati bukan atas kesalahannya, tetapi untuk orang-orang tebusanya. Sebetulnya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita? Untuk menyelamatkan saya? Ya, itu pasti. Tetapi apakah dengan dia disalib, dia mati, dan dia bangkit, maka semua karya penyelamatan itu tidak ada kelanjutannya? Lalu bagaimana kita bisa mendengarkan keselamatan 2000 tahun setelah peristiwa penyelamatan itu? Bagaimana mungkin kita mendengarkan kabar baik, gospel, Injil keselamatan yang memberitakan tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu, dan akhirnya kita terhitung di dalam orang-orang percaya? Tiada lain dan tiada bukan adalah hasil karya para pekabar Injil, para pemberita-pemberita Injil kerajaan Allah yang bersedia untuk diutus Allah, yang bersedia untuk diproses, termasuk pribadi yang menuliskan ini, Paulus yang latar belakangnya adalah seorang Yahudi yang memburu orang Kristen dibunuh, tetapi hidupnya berbalik, bersedia dibentuk oleh Allah, digosok oleh Kristus. Akhirnya dia menjadi salah satu rasul terbesar, rasul yang mengadakan perjalanan beribu-ribu kilometer dari Yerusalem, dari Yehuda, sampai ke Eropa, sampai ke Roma, bahkan sampai diteruskan oleh gereja-gereja sampai ke seluruh dunia, dan akhirnya sampai Indonesia, sampai ke Arab Saudi, sampai telinga kita mendengar. Itu adalah buah perbuatan orang-orang yang diselamatkan Kristus, tetapi menyerahkan dirinya untuk dipakai oleh Allah. Orang-orang di dalam Kristus yang memaknai bahwa penyelamatan Allah itu mahal harganya. Dia akan berkata, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia dari semuanya. Ini yang menjadi visi, yang menjadi gambaran akhir dari seorang Paulus. Kesuksesan menurut Paulus adalah ketika dia bisa mengenal Kristus. Kesuksesan menurut Paulus adalah ketika dia menjadi serupa dengan Kristus. Ini definisi kesuksesan oleh Paulus. Kita belajar dari sini. Setelah itu kita belajar dari Amsal dan Khotbah. Saya bagikan ke teman-teman. Urut. Saya mulai dari ini. Saya mulai dari gambaran akhir dahulu, supaya kita bisa ngerti peta hidup kita. Tujuanku ini sendiri. Saya itu mau kemana? Hidup saya itu mau saya bawa kemana? Baik saya, teman-teman, ataupun anak saya, dua anak saya ini yang belum muda, saya ajak supaya ngerti dari awal. Hidup kita ini kita bawa kemana?
Teman-teman, saya tidak peduli dengan teman-teman ingin punya tempat tinggal gubuk, rumah mapan, punya tempat tinggal di kota, di desa, 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Saya tidak peduli pekerjaan teman-teman. Saya tidak peduli jumlah uang yang teman-teman kejar, termasuk yang saya kejar. Tetapi saya punya kepercayaan bahwa karena yang saya percaya adalah firman Allah. Ketika saya punya semuanya, saya punya rumah termewah sekalipun, saya punya kekayaan, saya punya fasilitas, jika saya gagal untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka saya berdoa juga. Saya ulangi, tidak peduli teman-teman kuliah di fakultas apa, pekerjaanmu seperti apa, masa lalumu seperti apa, tidak peduli keluargamu seperti apa, tidak peduli tingkat kekayaanmu level berapa. Tetapi jika engkau punya ambisi untuk mengenal Kristus dan engkau sampai pada tempat akhir yang bernama menjadi serupa dengan Kristus, maka dirimu adalah orang paling sukses di dunia. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. 12. Kita harus sepakat bahwa cita-cita kita, ambisi kita, visi kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi yang membedakan kita dengan orang dunia adalah ambisi kita. Ambisi kita itu ya cuma satu itu, menjadi serupa dengan Kristus. Satu cukup. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita, ini akan seperti sel kanker. Ketika sudah ada bibit keinginan, ambisi untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu akan mempengaruhi seluruh segi kehidupan kita, dan akhirnya mempengaruhi cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita bergaul, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak, cara kita menghabiskan waktu luang. Beberapa hari yang lalu renungan yang saya bagikan itu saya ambil dari santapan harian, itu mirip dengan kondisi saya. Jadi anak perempuan saya ini, kalau saya berangkat kerja itu, "Papa mau kemana?" Saya udah salin gitu, ganti baju, pakai celana panjang itu, anak-anak tahu kalau saya mau pergi. "Papa mau kemana?" "Papa kerja." "Kenapa kerja? Di rumah aja kan baru di malam datangnya." "Ya karena kakak kan perlu bayar sekolah, adik perlu beli susu." Tetapi mengapa saya juga harus mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keuntungan saya? Mengerjakan sesuatu yang saya tidak dibayar, misalkan dari Semarang ke sini untuk menyampaikan firman seperti ini, tidak dibayar, yang ngomong dibayar.
lihat ya, saya sebetulnya pengen di rumah saja, ngapain ya ke Purwodadi. Enak nengok karo anak cucuku. Layang-layang di rumah, nonton TV, kumpul sama keluarga, tidak mengalami kemacetan, Raden misalkan, harus kesini. Belum lagi misalnya kumpul-kumpul potensi ketularan virus corona. Tetapi saya tetap melakukan itu, teman-teman, karena saya ingin menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun masih jauh sekali, sangat jauh sekali, tetapi saya ingin dibentuk. Saya harus melawan kemalasan saya. Saya tidak bisa sesuka hati saya, karena hidup saya bukan untuk saya lagi. Saya ingin mengenal Kristus. Saya ingin menjadi serupa dengan Kristus. Inilah yang menjadi dasar cita-cita kita, ambisi kita, visi kita. Indikator bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus adalah 9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh ini sulitnya minta ampun. Dan apakah ini diberikan kepada Tuhan seperti karunia roh? Bukan. Buah roh itu sesuatu yang terus kita perjuangkan. Ketika Roh Kudus yang ada di dalam kita bekerja dengan efektif, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, ketika kita dikuasai oleh Allah melalui Roh Kudusnya, maka Roh Kudus itu akan termanifestasi bukan dengan karunia-karunia roh, bukan dengan bahasa roh, bukan dengan kuasa menyembuhkan, bukan dengan talenta-talenta apapun itu, bukan cakap menyampaikan firman, bukan cakap untuk bernyanyi di depan, yaitu semua pelayanan kita, kebaktian kita kepada Tuhan. Tetapi manifestasi roh, buah roh, tanda bahwa kita menjadi serupa dengan Kristus adalah kita punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penjabarannya panjang sekali. Nanti kapan-kapan kita belajar satu persatu. Tetapi secara garis besar, buah roh inilah yang harusnya kita perjuangkan sebagai bukti bahwa kita dikuasai oleh Allah. Oke. Jadi keinginan untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus itu akan mempengaruhi seluruh tindakan kita. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Tindakan kita di sekolah, di tempat pekerjaan, di keluarga, di masyarakat, itu akan terpengaruhi oleh ambisi kita tadi, oleh visi akhir kita, gambaran akhir kita. Lakukan apa yang bisa kalian kerjakan sekarang saat ini. Orang usah tunggu. Lakukan itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Cukup. Bertanyalah pada diri sendiri, apakah hari-hari saya sudah dikuasai keinginan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Cukup. Misalkan kita dalam satu hari itu mengerjakan prestasi
Tapi ternyata pas ulangan yang online misalnya konten atau yang jogging misalnya, apakah itu serupa dengan Kristus? Tidak perlu. Minggu kemarin kan berbicara tentang apa? Bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, ya kan? Cara bercahaya itu tidak perlu dengan caramu sendiri, tetapi menurut Allah. Ketika seorang anak Tuhan punya ambisi untuk menjadi serupa dengan Kristus, hidupnya pasti efektif. Entah dengan fisiknya, entah dengan otaknya, dengan apapun yang dia punya. Karena Kristus, serupa dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus, berbicara tentang karakter yang mana? Karakter yang menjadi buah-buah roh 9 tadi. Bos, selama hidup di dunia ini, tidak ada waktu nyata-nyata itu lah. Jangan punya pikiran jadi anak Tuhan itu enak, santai, salah besar. Ini bukan arena tempat tinggal kita, bos. Saya beritahu ya, adik-adikku yang aku kasihi. Kita ini alien. Kita itu orang asing. Ini dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini kita itu diutus setelah kita diadopsi oleh Allah Bapa melalui korban putra tunggalnya Yesus Kristus. Kita yang dulunya jadi orang-orang terkutuk diadopsi untuk jadi keluarga Allah. Setelah itu kita menerima sebuah misi yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Misinya itu loh, amanat aku dipapang bersama-sama di gereja kita. Misi amanat agung ini kita kerjakan. Itu akan membuat kita terus bergerak, baik fisik kita. Kalau fisik kita lelah, karena kita makhluk hidup, kita istirahat, otak kita jalan, otak kita lelah, fisik kita jalan, entah bergantian, entah sama-sama, tetapi tidak bisa kita menjadi orang yang malas. Tanganmu ini cek, kalau tidak kapalan, tidak peduli apa pekerjaan. Kalau tidak kapalan, bertanya, kita malam nggak gitu? Dua-duanya tidak kapalan. Jangan-jangan kamu hidupmu tidak ada ambisi. Kamu belum menemukan gambar akhirmu. Kamu belum mengerti apa itu kesuksesan. Kamu belum mengerti visimu, sehingga kamu bingung. Kamu sepertinya berlari, tapi sebetulnya hanya berlari di tempat atau hukum-hukum. Tapi kamu tidak sedang berlari menuju ke garis akhir. Hati-hati bahwa kehidupan ini ada sasaran. Saya ulang. Kehidupan ini ada sasaran yang ditentukan oleh Tuhan, di mana kita harus mengarahkan diri kita tepat pada sasaran itu. Kalau tidak tepat menuju pada sasaran yang ditetapkan oleh Allah, maka itu artinya hamartia. Apa itu?
Apa hamartia? Hamartia bahasa Yunani diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Yang tahu? Nanti project dulu. Dosa. Dosa dalam bahasa Gerika, dalam bahasa Yunani artinya dari bahasa Yunani yaitu hamartia artinya salah sasaran, tidak tepat sasaran. Tuhan itu betul-betul ikuti hidupmu personal, pribadi, supaya hidup kita masing-masing sampai pada sasaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu hanya kita yang bisa menentukan. Perjuangan untuk mencapai sasaran itu, menguras darah dan air mata, secara fisik, pikiran, perasaan, betul. Supaya saya belajar bahwa ketika saya sudah menjadi diri saya sekarang ini ternyata tidak mudah, sehingga saya menghargai, saya menghormati pekerjaan, sehingga ketika saya dipercaya oleh Allah untuk melakukan pekerjaan itu, saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Teman-teman di sini yang sudah bekerja, apapun pekerjaan, terlihat mulia atau tidak, sesimpel apa pekerjaan, kerjakan dengan terbaik, sebaik-baiknya. Sekalipun seperti yang saya seolah-olah kamu ingin menjadi terbaik di dunia untuk pekerjaan ini, berusahalah meskipun pada kenyataannya hasilnya tidak baik. Berusahalah untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya sampai tanganmu kapal, sampai otakmu itu dipenuhi karena kamu pikir terus belajar sebagai seorang siswa dan sebagainya. Saya percaya dari siapa? Dari nenek saya. Nenek saya percaya dari mana? Dari orang lain, penginjil. Harus ada orang yang menyampaikan. Sehingga tradisi itu saya teruskan. Saya harus menyampaikan ke orang lain. Saya sampaikan ke anak-anak saya sampaikan ke adik-adik saya kalian. Kalian harus menyampaikan ke keluarga kalian. Harus menyampaikan ke adik-adikmu. Menyampaikan ke bapakmu, bapakmu percaya. Menyampaikan ke ibumu, ibumu percaya. Sampaikan ke anak-anakmu, sampaikan ke cucumu, sampaikan ke cicitmu, sampaikan ke teman-temanmu, sampaikan ke semua orang yang kamu temui. Sampaikan kabar kebenaran ini dengan cara apapun, lewat Facebookmu, lewat WA-mu, lewat Instagrammu, lewat tindak tandukmu, lewat perkataanmu, lewat caramu belajar, lewat caramu sekolah, lewat caramu bekerja. Kabarkan Kristus. Ketika hidupmu tidak dipenuhi semangat untuk mengabarkan Kristus, penghargaanmu terhadap korban Sang Kristus tidak ada. Kalau kita betul-betul meresapi korban Kristus, dalam satu jam, benar, mau malas itu rasa berdosa ya, tenang. Mau malas merasa berdosa. Sehingga teman-teman, mulai dari muda-muda ya kalian ya, ini kalian tak cekoki doktrin tentang yang seperti ini kebenaran ini, supaya hidup kalian berubah. Ambisimu itu ubah.
Itu masih ada setannya, ya. Aslinya telah ada. Dipermalukan di atas bukit Temora Bukit Golgota. Fisik dan psikologinya hancur. Gagal total. Dia kaya apa? Anaknya dipakai. Punya istri, dah punya anak dah. Bahkan dia juga ditinggalkan muridnya, dikhianati muridnya. Pengikutnya waktu itu ya tak tahu. Gagal total. Berusaha itu salah ya, tapi hidupnya. Kristus itu kebodohan untuk dunia, tetapi untuk kita, Kristus itu hikmat, Kristus itu ambisi kita. Makanya kalau hidup buat selaraskan dengan Kristus, suatu saat ada orang berkata, uripmu iku akeh. Uripmu ora apa. Ketika suatu saat ada orang berbicara seperti itu, ingat apa yang saya katakan tadi. Berarti kamu sudah dalam track yang benar, yaitu memiliki ambisi yang untuk dunia dalam kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Amin. Untuk sementara kita tutup firman sore hari ini. Kita lanjutkan ke depan. Mari kita ambil waktu untuk sangat teduh. Mari kita ambil saat teduh sebentar dan mencermati apakah ambisi kehidupan kita, apakah cita-cita kita, apakah ambisi kehidupan kita itu sudah mempengaruhi tindakan kita dan bahkan sudah mengubahkan karakter kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan di depan kita dengan terbaik, sehingga melalui tenaga kita, pikiran kita sudah kita maksimalkan untuk melakukan pekerjaan kita dalam rangka kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus? Apakah 9 buah roh yang disampaikan oleh Paulus itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi bisnis yang penting, menjadi agenda yang darurat untuk kita kerjakan, untuk kita incar, untuk kita selesaikan? Apakah kita memiliki keinginan untuk berbuah, yaitu buah-buah roh, lebih dari keinginan kita untuk menjadi sukses menurut ukuran dunia? Ya Tuhan, kami mohon ampun kalau selama ini kami menjalani kehidupan kami menurut pemikiran kami sendiri-sendiri. Kami lupa bahwa Engkau melahirkan kami adalah dengan suatu maksud tertentu, tujuan tertentu,
sasaran tertentu yang harus kami selesaikan. Kami tidak bisa membuat hidup kami tepat sasaran tanpa pertolongan-Mu. Karena pikiran kami terbatas, tenaga kami terbatas, kepercayaan iman kami juga terbatas, dan kami adalah manusia lemah. Tetapi ketika kami telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus sudah ada di dalam kami. Dan kami mohon Roh Kudus yang menguasai hidup kami, supaya hidup kami ini tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berikanlah kepada kami karakter-karakter Kristus, yaitu dengan cara kami taat untuk dibentuk oleh Allah sendiri. Berikan kami kerendahan hati untuk belajar. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Di masa yang muda kami ini, kami mau menghabiskan waktu kami untuk dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Sehingga suatu saat ketika kami dewasa, ketika tawaran dunia kepada kami datang silih berganti, kami tidak akan membiarkan diri kami diisi oleh ambisi-ambisi duniawi, tetapi hidup kami cukup dan penuh karena ambisi yang dari Allah sendiri, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan yang menyertai kami dalam perjalanan. Tuhan juga yang menyertai teman-teman kami malam ini tidak dapat berkumpul dengan kami. Tuhan menyertai kami minggu depan, kami boleh kembali bertemu dan kami boleh belajar bersama. Menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.